Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Amma ba'du. Sahabat iman, Al-Quran Al-Karim adalah pedoman hidup umat manusia. Walaupun yang mengambil manfaat hanyalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Begitu banyak hikmah dari memperbanyak membaca Al-Quran. Pertama, mendapat pahala yang sangat banyak, di mana satu huruf diberi balasan dengan 10 kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Al-Quran itu menurut sebuah literatur berjumlah 325.015 huruf, yang berarti jika dihitung berarti kita mendapat 3.250.150 kebajikan. Tentu untuk meraihnya, kita harus berusaha memperbanyak membaca dan menghatamkan Al-Quran, baik sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Bahkan, banyak di antara ulama Al-Quran yang mampu menghatamkan Al-Quran selama seminggu sekali. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya, yang tidak mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Secara logika dapat kita pahami mengapa orang-orang yang membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan berusaha mengamalkannya diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang membaca Al-Quran berarti orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Bahkan, membaca Al-Quran merupakan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa atau hati yang sangat luar biasa, di mana setiap ayat Al-Quran yang dibacanya akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi para pembacanya. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, wa la yaziduz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga para pembaca Al-Quran, bahkan orang yang mendengarkan bacaannya mendapat pula ketenangan jiwa. Keempat, mendapat syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran ketika nafas masih menyertai kita dan denyut jantung masih bergerak. Karena bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti, dikala manusia banyak yang sengsara dan menderita. Kelima, akan terbebas dari aduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, di mana ada beberapa manusia yang diadukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perbanyaklah membaca Al-Quran, luangkanlah waktu sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan untuk memperdalam ajarannya. Jangan disia-siakan,
karena Al-Quran akan mengantarkan kemudahan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada taufik dan hidayah, sehingga kita berubah dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.